Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najma Fadia Raihana dengan NIM 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai food records berdasarkan review sebuah jurnal. Nah, secara sederhana, metode food record ini merupakan metode penilaian asupan makanan yang mengharuskan individu untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Food record ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu weight food record, di mana ini adalah melakukan penimbangan makanan dengan alat ukur standar, dan yang kedua adalah dengan estimated food record, yaitu perkiraan porsi makanan berdasarkan URT. Nah, metode ini itu harus diwaspadai untuk jumlah sampel yang besar, karena metode ini paling cocok digunakan untuk individu yang memiliki literasi dan juga daya ingat detail yang baik. Nah, berdasarkan salah satu artikel yang saya review, ini berjudul Faktor yang berhubungan Total Food Loss and Waste pada karyawan PT CJM selama pandemi COVID-19. Nah, memang artikel ini tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan total food loss and waste pada karyawan PT tersebut selama pandemi COVID. Nah, karena untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, didapatkanlah beberapa dugaan variabel, faktor-faktor variabel. Di antaranya ada pendapatan, pengetahuan, pemilihan makanan, gaya hidup, frekuensi makan, hingga waktu makan, dan juga jenis kelamin dan juga usia. Nah, dari dugaan faktor-faktor tersebut, akhirnya digunakanlah instrumen yaitu kuesioner perilaku FLW dan juga estimated food record. Nah, ini melibatkan 84 karyawan sebagai respondennya, sebagai sampelnya. Nah, uniknya di sini karena ini menggunakan sampelnya cukup besar, lebih dari 50 orang, maka estimated food record-nya dilakukan selama 3 hari, yaitu merepresentasikan 2 hari di weekdays dan 1 hari di weekend. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa memang tidak ada hubungan yang signifikan antara FLW dengan pengetahuan, pendapatan, pilihan makanan, gaya hidup, frekuensi makan, dan juga waktu makan. Ternyata yang ada hubungan yang sangat signifikan itu ternyata lebih ke umur atau usia dan juga jenis kelamin. Nah, jadi didapatkan kesimpulannya bahwa ternyata sebagian besar responden yang berusia muda dan juga berpengetahuan rendah itu lebih cenderung untuk melakukan food waste. Nah, memang karena ini kekuatan dari artikel ini adalah metodenya itu jelas dengan penggunaan estimated food record, karena ini memberikan data yang akurat dibanding sekedar recall seperti itu. Nah, karena ini juga melibatkan 84 responden dan hanya karyawan di PT tersebut, kelemahan dari artikel ini sampelnya terbatas hanya di PT tersebut, dan juga instrumennya itu karena masih dilakukan secara individu, diserahkan, hanya diberikan instruksi di awal, kemudian diserahkan kepada individu, jadi berbasis self report. Ini memungkinkan adanya bias di sini. Nah, jadi kesimpulannya, kalau dilihat berdasarkan metode yang digunakan, yaitu estimated food record-nya, ini ternyata pendekatannya cukup tepat karena bisa menggambarkan perilaku food loss and waste-nya. Karena di penjelasan mengenai pengisian food record ini, estimated food record ini, para responden itu diberitahu untuk juga mencatat sisa makanan yang dari yang mereka konsumsi. Jadi setelah mereka mencatat apa yang mereka konsumsi, mereka juga diminta untuk mencatat sisanya. Jadi ini dapat dikatakan tepat untuk pendekatan menggunakan estimated food record-nya. Nah, metode ini juga relatif praktis karena tidak perlu melakukan wawancara satu persatu seperti itu. Namun karena ini bersifatnya estimasi, jadi keakuratan datanya itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan responden dalam baik itu memperkirakan porsi makannya, dalam mencatatnya gitu. Jadi masih ada kemungkinan akan terjadinya bias seperti underreporting maupun overreporting maupun modifikasi perilaku makan selama periode pencatatannya. Nah, dari review tersebut kita dapatkan beberapa informasi terkait food record ini, yaitu yang pertama, ternyata metode food record ini memiliki instrumen, yaitu berupa formulir instrumen food record, yang di dalamnya itu mencakup identitas responden, tanggal lahir, waktu makan, nama makanan atau minumannya, cara pengolahan, bahan atau komposisinya, kemudian jumlah atau ukuran porsinya, hingga lokasi, kondisi, dan juga informasi detail lain. Sedangkan beberapa alat bantu yang sering digunakan yaitu timbangan makanan, ini untuk weight food record, kemudian buku foto makanan, referensi visual, hingga gelas ukur dan sendok takar. Lagi-lagi ini biasanya untuk weight food record. Nah, kemudian setelah didapatkan data pola makan, kemudian bahan makanan, seluruh informasi dari form tersebut telah didapatkan, nantinya akan dihitung zat gizi dari masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi. Bisa menggunakan informasi nilai gizi dari data-data base nutrisi seperti USDA, kemudian TKPI, atau juga aplikasi Nutri-Survey ataupun yang lainnya. Nah, kemudian setelah didapatkan asupannya, bisa dianalisis untuk melihat pola asupan, rata-rata harian, dan juga dapat dibandingkan dengan standar. Kalau ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan penelitiannya. Kemudian untuk kelebihan dari metode food record ini yaitu yang pertama, tidak bergantung pada memori, kemudian juga bisa menggambarkan pola makan yang aktual, serta ini dapat dikatakan akurat dan juga detail. Namun untuk kekurangan metode ini yaitu pertama, memakan waktu yang cukup lama, kemudian ini juga memiliki beban kepada responden yang cukup tinggi dan membutuhkan partisipan yang termotivasi. Terkait validitas metode ini, validitas food record dapat dikatakan sangat tinggi karena pencatatannya dilakukan secara real time yang mengurangi bias memori. Namun untuk reliabilitasnya,
food record ini memiliki reliabilitas yang meningkat seiring dengan durasi pencatatan yang lebih lama. Nah, untuk beberapa potensi bias yang dapat terjadi ketika kita menggunakan metode ini, yang pertama adalah respon bias, di mana partisipan cenderung bisa saja mengubah pola makan mereka saat mereka tahu bahwa ini sedang akan dicatat. Kemudian ada juga potensi recording bias, di mana partisipan mungkin melebih-lebihkan atau mengurang-urangi atau meremehkan asupan-asupan tertentu dalam asupan harian mereka seperti suplemen atau misalkan makanan junk food itu tidak di-record. Kemudian bisa juga ada quantification bias, di mana ini adalah kesalahan dalam memperkirakan atau menimbang porsi makanan. Ini biasanya terkait weight food record. Nah, untuk beberapa strategi untuk mengurangi potensi bias tersebut, yang pertama yakni adalah berikan instruksi yang jelas, kemudian bisa gunakan alat bantu, kemudian digitalisasi, bisa gunakan bantuan teknologi, dan juga silahkan lakukan pengecekan ulang untuk mengklarifikasi dan juga memverifikasi datanya. Nah, baik itu tadi terkait food record, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.